Halo pemirsa, pelaku pembunuhan wanita guru ngaji di Cibinong, Jawa Barat terungkap. Korban yang ditemukan dalam sumur ternyata dibunuh suami pembantunya yang punya utang 1 juta rupiah. Saya, Rian Caputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, tewasnya wanita guru ngaji di Bogor yang jasadnya ditemukan dalam sumur tertutup beton diduga tewas dibunuh. Dari hasil otopsi, didapati ada luka robek di bahu korban dan sejumlah luka memar. Korban tewas meninggalkan 2 orang putri yang masih kecil berusia 4 tahun dan 7 bulan. Duka mendalam dirasakan Gunawan Setiawan pasca sang istri Atikotul Makhia ditemukan tewas dalam sumur di belakang rumahnya di Kampung Citatah, Kelurahan Ciriung, Cibinong, Bogor. Begitu mengejutkan, jasad guru ngaji yang akrab disapa dengan Bunda Maya ini ditemukan dalam kondisi tanpa busana di dalam sumur yang tertutup beton. Petugas sempat terkendala saat mengevakuasi jasad ibu 2 anak ini dari sumur sedalam 17 meter. Tewasnya korban baru diketahui warga setelah tercium bau tak sedap dari sekitar lokasi, serta air sumur yang berwarna keruh dan berbau busuk. Belum tahu dan tidak tahu juga itu ada luka kah atau apa. Jadi kita langsung tadi setelah dari sumur kita angkat, langsung kita masukkan dan kita akan kirimkan ke forensik. Tutup ya Bu? Sumurnya masih berair, biasa seperti biasa kita pakai sumurnya. Sumurnya ditutup. Sumur ditutup dengan beton. Korban ditemukan tewas setelah 2 hari dilaporkan hilang. Terakhir korban dan suami mengikuti acara Maulid Nabi di majelis dekat rumahnya. Saat itu karena anaknya menangis, korban pulang lebih dulu. Sementara sang suami masih bertugas menjadi MC dalam acara majelis. Seorang tetangga sempat melihat korban pulang ke rumahnya. Saya lihat dia pulang dari musola buka gerbang sama anak. Dia 3 orang, anaknya yang digendong, sama anaknya yang 1 dirasa. Oh, itu terakhir Mas melihat ya? Jam 10 kurang, cuman saya dengar ada teriakan. Ada teriakan, ngedengar Mas? Teriakan perempuan? Iya. Berapa kali teriakan? Sekitar 2 kali. 2 kali? Saya sempat lari ke dapur, posisi dapur saya pun ada di sini. Dekat ya? Saya tegasin, cuman udah nggak ada suara lagi. Setelah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya suami, keluarga, dan tetangga korban, polisi menduga korban tewas dibunuh. Ini diperkuat dengan hasil otopsi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur yang menunjukkan ada luka sobek di bahu korban. Tubuh korban ada luka robek dan kena benda tumpul. Namun ini masih didalami, kita masih menunggu hasil resmi dari otopsi dari pihak rumah sakit. Namun arahnya ini sepertinya memang pidana. Pembunuhan ya? Kemungkinan. Apa udah ada yang dicurigai dan orang-orang terdekat? Kami belum bisa spekulasi, ini masih kita lakukan penyelidikan. Usai diotopsi, jenazah korban dibawa ke kampung halamannya di Purworejo, Jawa Tengah. Jenazah dimakamkan oleh keluarga di TPU Desa Wonorejo Kulon. Keluarga tak menyangka korban tewas dengan cara tragis dan meminta polisi segera menangkap pelaku pembunuhan. Tapi ya juga ikhlas, cuma
Kita tidak ada dendam ataupun yang lain, cuma kita minta untuk aparatur hukum segera ditemukan untuk pelakunya dan diberi hukuman yang setimpal, karena kita juga merasa kehilangan walaupun itu semua sudah ditakdirkan dari yang atas ya, tapi ini kita dari korban merasa kehilangan karena kita lagi ini perusahaan saya lagi berjuang untuk di Cibinong ini berjuang di membuat TPQ dan lain-lainnya majelis lagi lagi. Keluarga sangat kehilangan dengan tewasnya korban yang meninggalkan 2 putri yang masih kecil berusia 4 tahun dan 7 bulan. Dari Bogor dan Purworejo melaporkan. Tewasnya Bunda Maya, seorang guru ngaji di Cibinong, Bogor dengan cara tragis juga mengejutkan para tetangga. Sosok korban yang telah 6 tahun tinggal di wilayah ini dikenal sangat baik dan peduli dengan warga sekitar. Korban bahkan mendirikan tempat pendidikan anak usia dini atau PAUD bagi anak-anak di sekitar rumahnya. Kehilangan tak hanya dirasakan keluarga, tapi juga teman-teman korban, Atikotul Mahya, dan para tetangga. 6 tahun menetap di Cibinong, Bogor, wanita berusia 28 tahun ini dikenal sebagai sosok yang sangat baik dan peduli dengan warga sekitar. Setelah menikah, korban berhasil mewujudkan cita-citanya mendirikan tempat pendidikan anak usia dini, PAUD bagi anak-anak di sekitar rumahnya. Itu beliau itu mau buka TPA, terus dia nyari karena mungkin antusias warga kan banyak, kekurangan guru juga, jadi beliau nyari-nyari siapa nih yang mau ikut ngajar, tapi seikhlasnya gitu kan, karena emang kondisi baru. Eka terakhir bertemu dengan korban saat mengikuti acara Maulid Nabi di majelis. Sementara ketua RT setempat mencurigai seseorang sebagai pelaku pembunuhan korban. Mungkin kalau dicurigai, ya adalah curigai. Tapi sudah disampaikan ke polisi ya? Belum, ya belum berani karena polisi pun ya kayaknya sudah ada yang curigai, cuma belum ada apa. So, pastian begitu. Tapi orang ini juga Pak? Korban ditemukan tewas di dalam sumur yang tertutup beton di belakang rumahnya setelah hilang selama 2 hari. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dalam hitungan jam, pelaku pembunuhan terhadap wanita guru ngaji yang ditemukan tewas dalam sumur di Cibinong, Bogor, Jawa Barat berhasil ditangkap polisi. Pelaku ternyata suami dari pembantu rumah tangga korban. Pelaku rencanakan pembunuhan karena sakit hati setelah ditagih utang Rp1 juta oleh korban. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap Atikotul Mahya, guru ngaji yang ditemukan tewas dalam sumur di Kampung Citatah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Pelaku pembunuhan ternyata pria berinisial K alias H, suami dari pembantu rumah tangga korban. Pembunuhan terjadi lantaran pelaku sakit hati ditagih hutangnya oleh korban senilai Rp1 juta. Pelaku masuk rumah korban melalui jendela rumah Minggu malam. Pelaku lalu menyekap mulut korban hingga terjatuh dan menganiayanya. Korban yang dalam kondisi sekarat dibuang oleh pelaku ke dalam sumur di belakang rumahnya. Suami dari pembantu korban. Jadi motifnya apa sih Pak? Motifnya sampai saat ini sakit hati karena sering ditagih utangnya oleh korban. Berapa katanya utangnya Pak? Rp1 juta. Namun 2 kali pemberian, pertama 500.000 awal Oktober, lanjut 1 minggu setelahnya 500.000 lagi. Dia sudah merencanakan dari pertengahan bulan kemarin. Pelaku yang ditahan di Polsek Cibinong terancam 20 tahun penjara karena merencanakan pembunuhan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan.
Seorang wanita di Bekasi, Jawa Barat nekat menikah dengan dua pria karena cemburu suami sah membunuh suami siri istrinya. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap.